Netizen tengah menyoroti dua laga uji coba, yakni antara Persik Kediri versus Madura United dan Persis Solo kontra Jeonbuk. Yang disoroti netizen adalah kualitas siaran. Netizen mengatakan, kenapa ya Indosiar ini nggak bisa sejernih TV lain dalam nyarin bola. Terlihat jelas laga Persik versus Madura disiarkan di TVRI ini gambarnya natural dan sangat tajam dan jelas. Sementara di Indosiar, masa dikasih layar hijau atau efek hijau supaya terang, makanya kok kontrasnya jadi makin aneh ya. Lalu netizen pun mempertanyakan, kenapa PSSI nggak menunjuk TVRI aja nih sebagai broadcast? Kenapa Indosiar nggak pernah bisa bagus siarkan bola? Dan berbagai pertanyaan lain-lain. TVRI adalah stasiun TV milik pemerintah alias milik BUMN yang secara proses kontrak harusnya lebih gampang ya dengan PSSI dibanding dengan swasta. Pasalnya kan ketum PSSI sekarang kan itu adalah Menteri BUMN. Dan jika bicara soal kualitas siaran, wajar kalau TVRI ini jauh lebih bagus sebab TVRI adalah TV pertama di Indonesia yang otomatis para staf dan karyawannya pun sudah berpengalaman. Tapi ini baru kemungkinan loh ya. Lantaran TVRI ini milik pemerintah atau negara, yaitu bisa mempengaruhi nilai kontrak. Jadi kan kalau swasta bisa lebih gede ngasih nilai kontraknya atau nilai hak siarnya. Sementara milik BUMN kan pasti lebih kecil. Tapi ini juga baru kemungkinan loh ya. Tapi soal kualitas siaran Indosiar, kalian gak usah khawatir. Erick Thohir sudah bilang dan beri peringatan, jika Indosiar tak mampu perbaiki kualitas siarannya, ya otomatis hak siarnya pun dicabut. Sebab seperti yang udah pernah kami bahas ya, penunjukan Indosiar ini tuh udah terlanjur sebab Indosiar ini udah terlanjur kerjasama dengan LIB. LIB-nya ini yang harus dikritik. Ya udah sih, moga-moga aja Indosiar ini mampu memperbaiki kualitas siarannya ya. Jangan kalau Liga Dangdut mah kinclong, giliran bola mah dikasih efek warna. Aduh. Timnas Indonesia baru saja punya bus baru nih. Bus baru ya, alias bus pertama setelah tahun 2018. PSSI punya bus sendiri. Bus kali ini tuh diberikan oleh sponsor PSSI, yakni Bank BRI. Beda dengan tahun 2018 lalu, di mana bus timnas itu diberikan oleh sponsor rokok Jarum Super dalam rangka SEA Games 2018 Jakarta Palembang. Tapi ada satu hal yang disoroti oleh netizen. Ternyata dalam dua edisi bus baru PSSI, bus baru timnas ini ada peran Ratu Tisa. Kok bisa sih? Karena para netizen ini menganggap sejak Ratu Tisa keluar dari PSSI di tahun 2019, jangankan bus baru, sponsor pun nggak punya. Memang jika kita flashback sedikit di tahun 2017 saat Ratu Tisa jadi sekjen PSSI, sponsor PSSI cukup banyak dan bus baru pun setiap tahun ada. Tapi sejak Ratu Tisa keluar di tahun 2019, sponsor nggak ada. Apakah ini kerjanya Ratu Tisa yang memang ahli nyari sponsor? Terus sekarang pertanyaannya adalah, sekjen yang sekarang kerjanya apa? Apa cuma ikut nongol doang nih? Oke, ini masih seputar timnas ya. Jelang lawan Argentina, masih ada aja nih yang nanya, kenapa sih logo di jersey timnas ini kok bukannya logo PSSI, malah logo Garuda sih? Ini tuh bukan rahasia umum lagi sih. Udah banyak banget yang bahas. Tapi oke lah, saya akan jelasin sedikit ya. Awal mula logo timnas pakai lambang Garuda adalah ide dari Presiden Soekarno. Jadi kala itu Presiden Soekarno ini baru saja meresmikan Garuda sebagai simbol negara kita di tahun 1950. Dan kebetulan saat itu Indonesia akan lakukan uji coba melawan Cekoslovakia dan dalam ajang jelang Olimpiade 1956. Nah makanya pada saat itu Presiden Soekarno ini memerintahkan agar jersey timnas ini tuh logonya Garuda bukan PSSI, dengan tujuan para pemain timnas ini tuh berjuang bukan demi PSSI tapi demi negara. Ketum PSSI kala itu Maladi awalnya sempat menolak hal ini sebab Maladi ini merasa PSSI ini lebih dulu lahir dibanding Garuda Pancasila, yakni PSSI lahir di tahun 1930 sementara Garuda Pancasila lahir di tahun 1950. Tapi kala itu Presiden Soekarno tetap kekeh ingin logo Garuda yang dipasang di jersey timnas dan FIFA pun nggak melarangnya, hingga akhirnya sampai saat ini logo timnas di ajang apapun tetap pakai Garuda. Nah di sini udah sedikit ngerti dong
Dari dulu PSSI ini tuh udah sering bersitegang dengan pemerintah. Makanya pemerintah ini tuh dari dulu juga sedikit antipati pada PSSI. PSSI itu dari dulu selalu beranggapan mereka ini bukan di bawah naungan pemerintah, tapi di bawah naungan FIFA. Padahal tanpa pemerintah PSSI ya nggak bakalan ada. Inilah yang coba dikembalikan oleh Erick Thohir dan Jokowi, karena pada dasarnya pada awalnya Insinyur Suratin bersama 7 klub pendiri PSSI ini tuh meminta izin dulu sama presiden buat bikin PSSI, dan bahkan presiden sendiri yang ke FIFA meminta izin untuk dibentuknya PSSI. Nah, maka lahirlah PSSI. Makanya kalau PSSI ini sombong dan gak manut sama pemerintah dengan alasan karena PSSI ini bukan di bawah naungan pemerintah, ini artinya PSSI ini lupa diri. Nah, sekarang udah ngerti dong kenapa di jersey timnas itu logonya bukan PSSI tapi Garuda. Lagian gak enak juga sih kalau logonya itu PSSI, masa nyanyinya PSSI di dadaku, PSSI kebanggaanku, gak ada nasionalismenya cuy. Oke, kita akan sedikit bahas laga antara Persebaya kontra Persija. Secara taktikal dan permainan kami no comment ya, soalnya ini tuh cuma laga uji coba. Kita akan sedikit bahas soal para pemain yang menurut kami belum klop atau sedikit turun atau underperform di kedua belah pihak ya. Di kubu Persebaya, kami melihat ada Wildan Ramdhani, Song Uyong, dan Kadek Raditya yang kami pikir performanya masih belum klop. Wajar, mereka ini kan pemain baru, jadi mungkin belum bisa terlalu beradaptasi dengan gaya melatih Aji Santoso. Tapi itu cuma alasan ya. Buktinya Dusan Stefanovic, Kasim Botan tampil apik dan langsung nyetel tuh. Begitu juga Rafael Wahyudi. Jadi ini tuh kembali pada individunya pemainnya. Dan di laga ini tuh kami pikir kekurangan Persebaya ada di lini depan. Jelas Persebaya butuh penyerang yang mampu jadi pelapis buat Paulo Victor. Sementara di kubu Persija yang menurut kami underperform itu ada Sandi Samosir, Sahrian Abimanyu, dan Andri Tani Ardiasa. Selebihnya sih oke. Tapi jelas Persija butuh sosok pemain asing, apalagi striker ya. Ya cuma itu, selebihnya dua tim ini oke lah dan siap buat hadapi Liga musim depan. Dari Persib Bandung, nah ini yang membingungkan dan mungkin akan sedikit menjadi pertanyaan. Luis Milla ingin merampingkan skuad, tapi tim pelatih lain kurang setuju. Kenapa demikian? Karena tim pelatih dan tim fisio, tim fisik Persib ini meragukan kualitas fisik para pemain Persib, atau istilahnya para pemain Persib ini tuh gampang cedera. Ini bahaya kalau cuma 26 pemain yang didaftarkan, lalu tiba-tiba di tengah kompetisi ada 5-8 pemain yang absen lantaran cedera dan lain-lain. Pasti repot tuh, nggak ada opsi pengganti. Apalagi kita tahu skuad Persib ini tuh timpang, antara tim utama dan tim pelapis kualitasnya jauh berbeda. Kecuali nih kalau tim utama dan tim pelapis ini kualitasnya setara sih ya oke-oke aja. Seperti yang terbaru, pelatih kiper Persib Luizinho Passos mengisyaratkan meminta kiper baru. Padahal sebelumnya Passos ini yakin sudah puas dengan kiper-kiper yang ada seperti Teja, Fitru, Reki, dan Satrio. Tapi setelah cederanya Teja dan Reki, meskipun sudah latihan kembali, Passos kaget dengan laporan dari tim kesehatan Persib jika dua penjaga gawang ini tuh rentan cedera. Teja kabarnya didiagnosa mengidap antibody syndrome, yang artinya sewaktu-waktu kondisi badan Teja ini bisa drop dan otot-otot Teja pun bisa melemah. Makanya Teja ini gampang banget cedera. Ya kalau lagi fit mah ya nggak usah ditanya. Mau terbang sana sini kek, jatuh sana sini sih oke-oke aja. Tapi kalau lagi kambuh ya gitu deh, dikit-dikit cedera. Lalu Reki Rahayu, sebenarnya dari semua kiper Persib, stamina Reki ini yang paling bagus. Secara loh dia ini kan tentara. Tapi justru cedera yang didapat saat di kesatuannya terbawa saat di Persib. Hasil pemeriksaan Reki ini tuh rentan cedera di kaki dan pinggang. Ya yang tersisa ya cuma Fitrul. Tapi Passos ini kurang yakin sama Fitrul. Pasalnya Fitrul ini tuh belum bisa menghilangkan groginya. Makanya Fitrul ini tuh sering salah ambil keputusan, sebab Fitrul ini tuh terlalu grogi. Padahal menurut Passos, andai saja Fitrul ini tak grogian, Fitrul adalah kiper terbaik yang Persib punya. Makanya Passos ini tuh berencana menambah kiper baru. Tapi itu pun kalau diizinkan ya,
Sebab Persib harus benar-benar berhitung apakah dengan 26 pemain ini cukup tanpa menambah kiper atau menambah kiper tapi mengurangi pemain lain. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Persib ini bagusnya pakai 26 pemain saja atau pakai 32 pemain? Ya kalau idealnya sih ya 30 pemain ya, itu baru pas. Bayangkara FC akhirnya merespon banyaknya kritikan netizen soal katanya Bayangkara FC ini tim anak emasnya PSSI, sebab CEO Bayangkara FC adalah manajer timnas Indonesia. Makanya adem ayem aja meskipun nggak punya pelatih berlisensi sesuai regulasi. Bayangkara FC kabarnya akan merekrut Oscar Cepedes, pelatih asal Spanyol yang juga mantan pemain Barcelona. Cepedes sendiri saat ini tanpa klub, usai kontraknya habis di klub Cina Nanjing City. Ya, kita tunggu aja realisasinya. Laga Persis Solo kontra Jeonbuk Hyundai jadi berkah tersendiri bagi penyerang muda Persis Solo Arkan Kaka. Pihak Jeonbuk tertarik pada Kaka dan memberikan peluang untuk membawa Kaka ke Korea. Ini tentunya angin segar bagi Kakak, sebab di Liga 1 musim depan kemungkinan Kakak nggak bisa dimainkan sebab terganjal regulasi minimal usia yakni 17 tahun. Karena kita tahulah Kakak ini baru berusia 15 tahun. Nah, buat regulasi yang satu ini tuh akan jadi polemik. Pasalnya jika ternyata musim depan ada pemain di bawah 17 tahun yang masih bisa main, ini kan akan jadi perdebatan. Ini salahnya siapa? Salahnya PSSI yang ceroboh atau klubnya yang bandel? Dari Rans Nusantara FC, ini juga lagi banyak disoroti nih sama netizen, ini soal Erwin Ramdhani yang tiba-tiba jadi kapten Rans, padahal diresmiin aja belum. Sebenarnya sih nggak ada yang salah ya Erwin jadi kapten. Secara pengalaman Erwin nggak usah diragukan. Secara senioritas Erwin juga sudah mencukupi. Secara disiplin Erwin juga disiplin banget. Karena kita tahu lah Erwin ini kan tentara. Jadi ya menurut kami sih pas-pas aja Erwin jadi kapten. Cuma yang kurang dari Erwin kalau jadi kapten itu ya emosionalnya itu. Kapten itu nggak boleh emosian. Kalau kaptennya emosian gimana sama skuad yang lainnya? Tapi ya semoga sukses di Ran ya Erwin.